Udah 1:05, kita mulai saja perkuliahan siang hari ini, teman-teman. Jadi ada 3 hal berikut yang akan kita bahas, gitu ya. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana sebuah jaringan secara hierarki itu bisa mensupport voice, ataupun video, ataupun data, seperti itu ya. Kalau suara saya kurang jelas, mohon diingatkan ya. Atau terlalu cepat juga tolong diingatkan. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman bisa setelah kuliah ini harapannya teman-teman mampu mendeskripsikan fungsi dari setiap level model desain jaringan secara hierarki atau secara tree gitu ya, dari atas sampai bawah. Kemudian gimana caranya teman-teman bisa tahu prinsip desain network hierarki, dan yang terakhir adalah konsep sebuah converged jaringan. Sebuah converged jaringan itu seperti apa? Contohnya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, itu nanti yang akan teman-teman pelajari. Nah, yang terakhir dan yang paling penting, last but not least gitu ya, ini adalah gimana caranya teman-teman bisa memilih device yang tepat untuk setiap level hierarkinya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau membuat LAN salah memilih device yang dibutuhkan. Kalau membuat sebuah local area network, kira-kira butuh router atau enggak? Enggak dong, gitu ya. Itu salah satu pertimbangan untuk membuat sebuah jaringan. Nah, ini model network hierarki. Jadi ada yang namanya core, kemudian ada yang namanya distribution, dan ada yang namanya access. Apa aja hal tersebut? Model ini, ya, model hierarki ini membagi jaringan menjadi 3 layer yang masing-masing memiliki peran dan fungsi spesifik dalam sebuah jaringan. Desain ini, desain jaringan menjadi modular gitu ya, karena ada 3 level gitu ya, per masing-masing level itu satu modular gitu. Dia memanfaatkan desain model hierarki dalam proses membangun sebuah local area network. Kelebihannya apa? Dia akan memudahkan proses manajemen dan proses ekspansi di masa mendatang jika diperlukan. Nah, ekspansi ini salah satu hal yang menjadi problem di dunia jaringan gitu ya. Contohnya di ITERA sekarang mahasiswa udah hampir 10.000, mau nggak mau kita harus ekspansi, nambah jaringan. Nah, kalau bentuknya dia hierarki, itu akan menjadi lebih mudah gitu. Kita tahu di mana switch yang levelnya A, di mana switch yang levelnya D atau distribution, di mana switch yang levelnya C atau core. Kalau yang mati yang D2, ya, kalau yang mati yang D2, maka yang terhambat itu A3 dan A4. Apakah A2 terganggu? Tentu tidak. Itu enaknya network hierarki. Nggak enaknya apa? Kalau yang mati C1, semuanya mati. Seperti itu. Kemudian model ini di access layer dia berfungsi untuk menghubungkan end device seperti PC, kemudian printer, WAP ke dalam sebuah jaringan, dan implementasi dari VLAN. VLAN ini pekan depan kita bahas, virtualan. Itu dimulai di layer ini, di access layer ini ya. Ini access layer. Kemudian distribution layer itu berfungsi sebagai tempat agregasi data-data yang diterima dari access layer atau layer paling bawah sebelum disampaikan ke core layer atau layer paling atas ya, menuju jaringan tujuan. Implementasi kebijakan kontrol traffic jaringan serta routing antar VLAN itu terjadi di distribution layer ini. Kemudian yang terakhir ada core layer. Core layer ini berfungsi sebagai backbone antar jaringan yang berkecepatan tinggi. Biasanya core layer ini device-nya kan ini gambarnya sebetulnya switch ya. Biasanya device-nya kalau core itu sudah router. Router itu biasanya gambarnya begini, lingkaran terus silang tengahnya. Gitu ya. Kalau teman-teman mempelajari Cisco Packet Tracer, praktikumnya udah sampai mana? Ada yang bisa bantu jelasin? Baru mulai, Pak. Sampai mana praktikumnya?
Atau pada nggak datang praktikum? Baru mulai praktikumnya, Pak. Baru mulai Pak, kemarin terakhir ada tugas buat rancang jaringan gitu Pak, router, switch, hub, habis itu beserta PC dan servernya Pak. Udah dikasih DHCP belum? Atau si statik? Belum ada kayaknya, Pak. Oke, masih Belum ada Pak, masih awal Pak. masih statis Baru ya. memakai Cisco, Pak. Ke paket tracer. Ngesign IP-nya masih yang secara satu PC satu kali assign gitu ya. Iya, manual Iya, gitu, Iya Pak. Pak, atau pakai command line. Dua-duanya, Pak. Pakai command line juga ya. Oh, udah ada dua-duanya ya. Oke. Good. Thank you. Baik. Setidaknya saya udah tahu teman-teman sampai mana gitu. Nanti jadi kalau saya sampaikan, saya bukain Cisco Packet Tracer, nggak apa namanya, nggak sombong-sombong amat lah ya. Sombong dalam artian apa itu ya nggak pernah dengar. Nah itu kan biasanya agak sombong telinganya ya. Setidaknya teman-teman sudah pernah dengar dari praktikum ya. Ini praktikumnya jadwalnya Senin sama Sabtu atau Rabu sama Sabtu ya. Halo. Jadi jadwal praktikum teman-teman itu hari Sabtu atau hari Senin? Hari Sabtu, Pak. Kalau cluster B hari Rabu jam 10 Pak. Oh, ada yang hari Rabu, ada yang hari Sabtu. Oke, nice. Mungkin pekan depan saya coba masuk dalam praktikum, saya coba masuk beberapa materi, saya coba sampaikan. Jadi nanti saya minta teman-teman berpartisipasi aktif. Kalau bisa masuk semua kelas, good. Kalau enggak, beberapa aja, mungkin 2 atau 3, 1 atau 2 klaster gitu ya. Kalau saya masuk nanti ada post-test, ada pre-testnya. Jadi pre-testnya sebelum saya kasih materi, saya tanya-tanya beberapa hal gitu ya. Nanti post-testnya pertanyaannya sama tapi setelah dikasih materi. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti pekan depan. Jadi harapannya teman-teman hadir supaya bisa langsung dengan saya gitu praktikumnya. Pertanyaannya mungkin akan jadi lebih banyak ya biasanya sih. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sampai sini udah jelas atau ada pertanyaan? Jadi ada 3 layer ya, distribution, core, sama access. Yang paling atas adalah core layer. Oke. Ini manfaatnya dari sisi hierarki, dia ada 3 manfaat. Yang pertama, scalability, tentunya dia dapat memperluas jaringan dengan sangat mudah, tinggal ditambah aja. Gitu ya. Ini kan bisa saya bilang ada 2 cluster ya, cluster D1 dengan cluster D2. Untuk memperluas ya tinggal ditambah aja di copy paste D-nya gitu ya, distributionnya diperbanyak. Sehingga nanti aksesnya juga jadi makin banyak gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk scalability-nya. Kemudian redundancy, dia memastikan ketersediaan koneksi sehingga tidak ada jaringan yang IP-nya konflik gitu ya. Itu memang sudah menjadi apa namanya kelebihan dari model hierarki ini. Jadi nggak akan mungkin ada redundansi. Sudah pasti IP-nya sama semua. Apalagi kalau teman-teman set IP-nya pakai DHCP yang otomatis. Gitu. Nanti DHCP-nya sekilas aja pakai tracer, tapi di belakang service nanti mungkin kita belajar benar-benar satu pertemuan tentang DHCP gitu ya. Apakah itu nanti bentuknya pakai khusus pakai paket tracer atau nanti khusus bahasan DHCP di luar paket tracer. Tapi nanti hari ini saya akan kasih demo sedikit pakai DHCP supaya teman-teman ketika assign IP address itu jauh lebih mudah. Kemudian performance, dia mengagregasi link antar layer dan juga pemakaian switch-switch dengan performa tinggi pada tingkat level distribusi, dan core memungkinkan jaringan berkecepatan tinggi. Jadi performanya jadi jauh lebih baik gitu ya dengan pakai hierarki ini.
Kemudian tidak hanya 3, ternyata ada secara keamanan, ada manageability dan maintainability. Ternyata manage dan maintain itu dua hal yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke manage, tentunya dari sisi keamanan itu juga perlu diperhatikan. Ada port security pada level akses dan ada policy-policy pada level distribusi yang dapat meningkatkan keamanan jaringan. Nah, keamanan-keamanan ini kita nanti bisa pelajari salah satunya yang paling mudah dilaksanakan itu atau diterapkan itu ketika kita mempelajari virtual LAN gitu ya. Virtual LAN itu apa Pak? Gitu ya. Nanti kita bahas pekan depan virtual LAN secara jauh lebih dalam. Jadi kalau saya bisa jelaskan secara singkat dulu, virtual LAN ini kita punya satu jaringan lokal, misalnya 3 PC gitu ya, tapi saya ingin dari 3 PC ini dibuat jadi 2 blok ya, dengan device yang ada. Device-nya misalnya satu switch dan 3 PC gitu ya. Itu kan harusnya hanya ada satu jaringan gitu. Tapi kalau saya pengen bagi jadi 2 blok pakai virtual LAN, bisa PC 1 blok A, PC 2 dan PC 3 blok B. Sehingga antara dua blok ini, blok A dan blok B ini tidak bisa saling berkomunikasi seperti itu. Itu salah satu fitur dari virtual LAN dan keamanan-keamanannya sudah cukup untuk sebuah jaringan lokal. Kemudian manageability, ini kejelasan peran dan pemisahan fungsi-fungsi device pada tiap level itu membuat manajemen switch-nya menjadi lebih mudah atau menjadi lebih sederhana, sehingga mudah untuk di-manage. Kemudian ada maintainability. Pemodelan secara modular atau hierarki ini memungkinkan jaringan dapat diperluas dengan mudah, sehingga maintain-nya jadi lebih mudah. Maintain lebih mudah gimana ceritanya Pak? Ya kalau yang mati misalkan, kita anggap ini gedung A, ini gedung B, ini gedung C, ini gedung D. Kalau ada masalah di gedung C, ya cukup kita perhatikan ini aja. Nggak usah periksa yang lain. Kalau kita ada masalah di gedung C, periksanya cukup dari sini, masih nggak ketemu, naik ke atas. Nggak akan mungkin ada hubungannya dengan, apa namanya, misalnya nih, ini gedung C misalnya. Ada masalah, ya kita periksa dulu di gedung C. Masih nggak ketemu solusinya, periksanya naik ke atas, ke D2. Bukan meriksa A4 atau A2 atau A1. D2 nggak ada solusinya, kita naik lagi ke C1. Ada masalah nggak di atas? Yang koneksinya terkait dengan gedung C atau A3 ini. Sehingga maintain-nya jadi lebih mudah, nggak perlu meriksa semuanya, seperti itu. Prinsip model jaringan hierarki, jaringan yang didesain secara hierarki ini bukan berarti sudah terdesain secara baik. Ada beberapa prinsip dan panduan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jaringan diameternya, ya. Jadi ini terkait dengan jumlah device yang harus dilalui oleh paket sebelum sampai tujuan. Maksudnya gimana gitu? Jadi maksudnya adalah kita harus memperhatikan seberapa jauh sebuah paket atau sebuah device itu harus dilalui oleh sebuah paket. Misalkan saya tambahkan di sini adalah sebuah PC 1 atau PC jangan ada PC 1 gitu ya. Ini PC nyambung ke sini. Dari PC 1 misalkan di sini ada PC 2, dia berapa device yang harus dilewati? Nah, kalau dari gambar ini kan ada 3 device ya, A1, D1, dan A2. Nah, itu maksud dari ini. Maksud dari network diameter ini. Ada berapa jumlah device yang harus dilalui oleh paket sebelum sampai tujuan. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian network diameter yang rendah membuat kemungkinan masalah yang akan timbul menjadi lebih minimal. Ya dong, ya kan? Jadi kalau dari PC1 ke PC2, masalahnya tentu kalau nggak di A1, D1, atau A2. Nggak mungkin kita memikirkan A3, D2, A4, atau C1. Kalau bentuknya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Dan bandwidth aggregation. Maksudnya apa bandwidth aggregation? Bandwidth aggregation ini bisa terjadi pada layer manapun. Agregasi itu apa sih?
Dia masih ingat? Agregasi. Pernah dibahas nih basis data nih. Nggak ada yang mau jawab? Halo. Saya bermasalah. Can you hear me? Boleh dijawab lewat chat? Ada yang masih ingat agregasi? Apa sih agregasi itu? Jadi agregasi itu adalah sebuah kumpulan gitu ya, atau gabungan dari sebuah bandwidth gitu. Ini nih, saya agak kecewa nih, lama sekali jawabnya agregasi. Jadi maksudnya adalah bandwidth itu bisa berkumpul atau teragregasi dalam satu, bukan dalam satu, bisa terjadi di layer manapun, gitu ya, dengan aggregation atau pengumpulan bandwidth itu, sehingga kita perlu memperkirakan di mana kemungkinan terjadinya sebuah traffic, gitu ya. Dan nanti di traffic yang kita bisa perkirakan itu, kita bisa bikin link aggregation-nya. Link aggregation ini seperti apa? Nanti ada contohnya. Di link aggregation ini kita bisa mengkombinasikan beberapa port link antara dua switch untuk menghasilkan throughput yang lebih besar, sehingga bandwidth-nya menjadi lebih luas lagi, seperti itu. Kalau throughput-nya besar, insya Allah jalannya juga jadi lebih mudah untuk dilalui. Kemudian redundancy, ini tadi dibahas juga. Redundancy ini maksudnya adalah tersedianya beberapa kemungkinan jalur yang bisa dilewati paket untuk mencapai network tujuan. Redundancy sendiri merupakan salah satu metode meningkatkan ketersediaan koneksi dalam jaringan. Maksudnya gimana? Kalau kita mau kirim paket dari A1 menuju A3, kebetulan ini jalurnya cuma satu. Tapi di contoh yang lain bisa jalurnya ada beberapa gitu ya. Misal nanti di sini ada satu. Di sini saya tambahkan D3 gitu ya. Dan ini terkoneksi dengan C1. Juga misalkan dia terkoneksi dengan D1. Ketika ada A5 di sini, A5. Nah, A5 ini bisa untuk ke A2 bisa lewat A5, D3, D1 ke A2. Bisa juga dari A5, D3, C1, D1 ke A2. Nah, hal-hal seperti inilah yang dinamakan dengan redundancy. Seperti itu. Kemudian biasanya dia mulainya dari akses layar. Jadi implementasi desain dan pemilihan equipment itu bisa kita lakukan mulai dari akses layar. Jangan terbalik, dari akses layar ya, dari paling bawah. Jadi kita pikirkan dulu device-device apa aja di akses layar yang perlu kita siapkan, kemudian dari penskalaan kita kan bisa memperkirakan skalanya mau seberapa nih besarnya. Butuh nggak device-device di level distribution? Kalau masih dirasa kurang, baru naik ke device-device di level core, seperti itu. Salah satunya kan. Kemudian dari sini kita bisa tentukan jenis dan jumlah device yang kita butuhkan pada layer distribusi dan core. Setelah kita tahu skala dari jaringan yang mau kita bangun itu seberapa besar. Kalau hanya skala gedung gitu ya, mungkin distribution aja cukup dalam skala satu gedung gitu.
Tapi kalau dalam skala kantor yang gedungnya udah lebih dari satu, itu bisa sampai level core seperti itu teman-teman. Tapi kalau dulu di tahap ITERA hanya punya gedung A dan gedung B, saya kira di level distribusi aja udah cukup gitu, nggak perlu nambah di level core. Nah kalau kayak sekarang gedung ITERA udah sangat banyak ya, sudah A, B, C, D, E, F, lab tech-nya udah 1, 2, 3, tambah GKU gitu ya, udah 9 lebih gedung gitu. F itu 6, 10 sekarang gedungnya. Dengan 10 gedung yang luas lahannya itu nggak kecil gitu ya. Kalau mungkin tapi saya kira memang meskipun dia kecil, kalaupun sudah lebih dari satu gedung itu sudah bisa sampai core layer. Meskipun misalkan teman-teman main ke Teknokrat atau Dharma Jaya, gedungnya ada 5, 6, tapi lokasinya nggak seluas ITERA gitu ya. Ketika udah lebih dari satu gedung pun sudah sampai tahap core layer itu sudah sangat memungkinkan untuk menggunakan device-device di layer core gitu ya, atau di layer puncak. Salah satu device-nya adalah router gitu. Nah, kemudian kita bahas fitur-fitur apa aja yang ada dalam sebuah device yang namanya switch. Udah dijelasin bedanya switch sama hub? Waktu praktikum? Kemarin saya baca modulnya sudah dijelasin sih, cuma nggak tahu di implementasi di lapangannya dijelaskan atau enggak sama Asprak, atau teman-teman yang kurang memperhatikan gitu ya, bisa juga terjadi ya. Modulnya dibagi nggak sih sama Aspraknya ke teman-teman sekalian? Dibagi, Pak. Dibagi ya, dikasih ya. Free kan? Nggak suruh bagi. Free, Pak. Oke. Memang nanti idealnya seperti, saya nggak tahu kalau di lab-lab yang lain di ITERA ya, tapi saya pernah lihat itu di beberapa laboratorium, ada modul-modul yang sudah tercetak gitu ya. Nah memang idealnya nanti seperti itu teman-teman. Idealnya masing-masing kuliah itu modulnya tercetak, teman-teman tinggal ganti biaya cetaknya aja, bukan beli buku atau modulnya ya, ganti biaya cetaknya aja. Kalau biaya cetaknya 10.000 ya teman-teman mengganti biaya cetaknya gitu. Nanti idealnya seperti itu supaya teman-teman bisa baca long last gitu ya, karena kalau file itu ya kecil kemungkinan buat dibaca. Karena juga about style sih ya, tentang gaya belajar masing-masing orang beda-beda. Ada yang lebih nyaman pakai kertas gitu, ada yang lebih nyaman pakai PDF. Karena saya rasa generasi kalian pun memang masih dididik dari SD, SMP, SMA itu masih pakai kertas gitu ya, masih pakai buku. Mungkin baru di dunia kuliah atau beberapa teman-teman di dunia atau teman-teman yang SMA-nya di kota pakainya e-book gitu ya. Tapi saya kira dari SD, SMP kalian masih pakai kertas lah. Jadi masih relevan kalau kita masih pakai buku-buku di kampus. But dengan kondisi yang sekarang kita belum bisa memberlakukan itu, jadi ya sudah kita bagikan dulu aja e-booknya atau e-modulnya. Yang penting teman-teman semua bisa belajar. Bahkan saya lagi coba susun untuk pekan depan itu modulnya supaya jauh lebih mudah untuk dipahami, jauh lebih mudah untuk dilakukan praktikum secara mandiri di rumah oleh teman-teman gitu ya. Oke. Kalau kita sudah tahu apa bedanya switch sama hub gitu ya, secara sederhana saya sampaikan, switch itu lebih cerdas ketimbang hub. Itu. Lebih mudah dipahami lagi kalau teman-teman kemarin sudah ikut praktikum. Sudah diminta untuk mensimulasikan simulasi pengiriman paket dari A menuju B, dari C menuju D, dilihat dari sisi simulator. Nah, itu kelihatan nanti bedanya switch sama hub. Terutama ketika pengiriman sebuah broadcast. Kalau kita kirim broadcast di switch dan di hub itu beda hasilnya gitu, teman-teman. Artinya switch lebih cerdas dibanding hub gitu ya. Kemudian kok masih ada orang yang pakai hub, Pak? Kalau switch itu lebih cerdas gitu ya. Tentu nggak semata-mata hub itu tidak ada keunggulannya gitu ya. Meskipun hub tidak cerdas, tapi
Ketika kita hanya membutuhkan sebuah jaringan yang isinya 4 PC, ya pakai hub aja. Kenapa? Lebih murah. Gitu. Kalau cuma 4 PC, jarang tuh kita mau kirim broadcast yang beda antara satu PC dengan PC yang lain. Kirim aja ke semuanya gitu ya. Kemudian untuk ngakalinnya gimana Pak? Biar bagus, biar hampir mirip kayak switch. Kita pakai virtualan di hub, itu bisa juga. Teman-teman. Kemudian, nah ini kita masuk ke materinya. Jadi kalau kita ngomongin port density atau kepadatan port gitu ya, biasanya dalam sebuah switch itu ada jumlah port yang berbeda-beda. Makanya saya bilang ke teman-teman kalau mau beli switch, kalau mau beli hub, itu lihat dulu kebutuhannya. Biasanya jumlah portnya kelipatan 4 atau 8. Tapi minimal itu portnya 4, hub atau switch. Ada juga yang kalau satu bukan hub namanya, biasanya 4 minimal. 4, 8, 16, 24, 32 portnya gitu ya. Yang sering kita temuin di ITERA itu yang portnya 32 atau 24. Kemudian kalau teman-teman di rumah pakai IndiHome mau tambah switch dengan port 4 biji gitu ya, bisa-bisa aja. Atau tambah hub, yang paling sederhana tambah hub aja sih. Nah, ini kalau mau beli, kita harus sesuaikan dengan jumlah end device yang akan terhubung ke switch-nya. Kalau kalian device-nya access point 1, laptop 1, handphonenya 5, beli switch portnya 8. Bener nggak kira-kira? Nggak bisa begitu ya. Misalkan satu PC, kemudian satu access point, dan 5 handphone gitu. Yang ngapain beli switch yang device-nya, yang portnya 8, beli aja switch yang portnya 4 atau 2. 4 lah gitu. Yang satu ke access point, yang satu ke laptop kalian. Kemudian nanti gimana? Handphonenya connect-nya pakai access point aja, atau wifi deh, kalau teman-teman nggak tahu access point. Kemudian ada forwarding rates. Nah, forwarding rates ini adalah kemampuan switch yang ditentukan oleh banyaknya data yang dapat diproses oleh switch dalam setiap detiknya. Ini mempengaruhi harga switch. Jadi forwarding rates-nya itu teman-teman harus perhatikan. Makin besar forwarding rates-nya, makin mahal harga switch-nya. Kemudian, misalnya tuh, switch dengan 24 port fast Ethernet memiliki kemungkinan traffic data sebesar 2,4 gigabit per second. Ini kecepatannya. Nah, kalau forwarding rate switch-nya kurang dari itu, maka switch tidak bisa mencapai kecepatan kabel atau wire speed. Nanti wire speed masih ingat ya, yang kemarin teman-teman sudah pelajarin di awal ketika kita pelajari media transmisi. Nah, ini juga harus teman-teman hitung nanti wire speed-nya berapa, forwarding rate-nya berapa, kemudian traffic di setiap switch dengan 24 port-nya itu berapa gitu. Jadi semuanya bisa digunakan secara maksimal oleh teman-teman. Switch pada akses layer atau layer yang pertama itu biasanya tidak perlu beroperasi pada kecepatan kabel, gitu ya. Normal-normal aja gitu. Tapi kalau switch-nya udah di level 2 dan level 3 atau core, level paling puncak, ya nggak bisa lagi. Fitur-fitur switch apa aja? Ada yang namanya link aggregation. Dengan adanya bandwidth aggregation, kita harus memastikan cukup port pada switch untuk diagregasi, sehingga mendukung jumlah bandwidth yang diperlukan. Nah, selain itu, misalnya nih, kita mengagregasi 4 link fast Ethernet dengan dukungan bandwidth 400 megabit per second pada link tersebut. Ini dukungan dari link aggregation. Kemudian ada juga fiturnya yaitu Power over Ethernet atau PoE. PoE ini adalah kemampuan switch untuk mengirimkan power atau arus listrik melalui kabel Ethernet.
Jadi nggak perlu ada kabel power yang lain. Biasanya dibutuhkan oleh IP phone dan beberapa WAP, wireless access point. Jadi kalau teman-teman pernah melihat piringan-piringan yang ditempel di dinding-dinding di gedung CD, di laptop atau gedung F, tanpa ada colokan atau kabel power, itulah wireless access point atau WAP yang pakai PoE. Jadi dia langsung powernya itu lewat kabel LAN atau kabel UTP yang dipasang di access point tersebut. Itu namanya mereknya Ubiquiti. Jadi memang ketika saya coba konfigurasi WAP yang pakai power over Ethernet ini menjadi sedikit lebih tricky ketimbang yang tidak pakai PoE atau powernya sendiri terpisah. Vendornya TP-Link gitu. TP-Link itu kalau menurut saya device yang paling mudah untuk dikonfigurasi ketimbang pakai Ubiquiti yang pakai PoE. Kalau nggak pandemi, kita praktikum langsung pegang device-nya, pegang wireless-nya, konfigurasi, minimal konfigurasi password, minimal itu. Bisa konfigurasi yang lain, selain password, ngeblok MAC address, kemudian kita daftarkan MAC address yang hanya bisa mengakses wireless itu aja, yang lain selain MAC address yang kita punya, nggak boleh akses, itu bisa semua. Dari sisi keamanan, kita juga bisa lakukan itu. Kemudian fitur switch yang di layer 3-nya TCP/IP itu bisa melakukan routing. Umumnya switch itu beroperasi di layer 2, tapi ada switch yang layer 3 sehingga dia bisa melakukan routing atau kebijakan keamanan yang ada di layer 3 pakai access list. Kemudian fitur switch yang di access layer atau yang paling bawah ini adalah beberapa fiturnya. Yang pertama adalah port security, kemudian kedua VLAN, yang terakhir ada port speed. Port security itu maksudnya apa? Memungkinkan switch untuk memberikan dukungan security, misal menentukan berapa banyak device yang bisa terhubung. Jadi switch itu bisa menentukan walaupun dia portnya ada 24 gitu ya, dia mau bilang 8 aja nih yang dipakai portnya, yang 16 dikosongin gitu ya, itu bisa juga. Kemudian ada virtual LAN, tadi sudah disampaikan juga. Ini komponen penting dalam sebuah jaringan. Kalau kita bikin traffic voice, biasanya ditaruh dalam VLAN tersendiri. Jadi, nanti traffic voice-nya itu pakai jaringan sendiri yang di-assign pakai virtual LAN. Namanya aja sudah jelas ya, virtual LAN. Jadi, seolah-olah kita punya LAN atau punya LAN virtual. Kemudian port speed-nya itu tergantung faktor biaya dan kebutuhan. Kita bisa pilih antara fast Ethernet yang 100 megabit per second atau yang gigabit Ethernet yang 1000 megabit per second. Ini ada semua di pasaran, harganya jauh luar biasa perbedaannya, tergantung kebutuhan kita di lapangan nanti bagaimana. Kemudian ada PoE, ada link aggregation, ada quality of service. Quality of service ini nanti kita akan pelajari di belakang. Dia digunakan untuk mendukung traffic voice dan video. Switch access layer ini mendukung QoS untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap jenis trafficnya. Kalau nggak ada quality of service, akan banyak terjadi permasalahan gitu ya. Apa aja fitur-fitur quality of service? Ya nanti kita bahas di quality of service satu pertemuan. Kemudian fitur switch access layer, ada yang fungsi layer 3, ini pakai fungsi routing ya, antar VLAN, sehingga VLAN yang ada bisa saling berkomunikasi. Di awal saya bilang, VLAN itu digunakan untuk membedakan jaringan dalam sebuah jaringan. Aneh nggak? Kita punya satu jaringan, tapi kita pecah jadi dua tanpa menambah device yang baru. Paham nggak? Atau malah tambah bingung? Oke. Saya coba gambarin aja apa ya.
Ini masih banyak nggak materinya? Gitu. Baru sampai 14 dari 90. Wadaw. Oke, saya akan coba gambarkan di sini deh. Oke, bentar. Saya stop sharing bentar ya. Sudah pada install paket tracer kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau mau langsung praktek di rumah boleh. Oke. Nah, ini kamera saya nyala nggak ya? Nggak nyala, Pak. Nggak nyala ya? Oke. Oke. Misalnya seperti ini teman-teman. Saya punya 4 PC gitu ya. Kemudian masalah ini kemarin nggak ada masalah ya kalian ya pada saat ngambil kabel ya. Kalau mau cepat ya pakai yang otomatis gitu ya. Tapi ini udah tahu cara ngelihatnya. Di mana nama kabelnya? Di sini nih. Di bawah. Tuh. Kalau yang paling kiri itu namanya automatic choose connection. Kalau yang biru berarti namanya kabel konsol. Geser lagi copper straight. Geser lagi crossover. Geser lagi fiber gitu ya. Jadi di sini kalau mau lihat namanya lihat di sini teman-teman. Lihat di sini ya. Begitu juga device-nya. Nah, ini router tipe berapa gitu. Nah, router. Switch. Ada namanya. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, sip. Apakah ketika saya sudah koneksikan, terus sudah hijau semua, lantas paketnya itu bisa terkirim gitu dengan baik? Kalau saya kirim paket misalnya dari sini ke sini. Apa nih maksudnya? Setting IP-nya dulu, Pak. Setting IP, betul. Ini kita harus setting IP-nya dulu ya. Setting IP misalnya, caranya gimana? Desktop, IP configuration gitu ya. Kita setting static. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ini. Kalau mau dalam satu jaringan yang sama, ya bikinnya sama ya. Tinggal urutan aja. Seperti ini. Harusnya udah bisa dikirim nih. Di sini ke sini. Ya, successful. Nah,
Kalau saya mau buat jaringan yang berbeda, saya kan harus ganti alamatnya ya. Nah, ini juga sama nih. 2168 kan 1 ya tadi. Jadi ini dua buah jaringan yang berbeda. Kalau nggak salah sih harusnya nggak bisa. Jadi ketika saya kirim dari PC 0 ke PC 2 itu failed. Kenapa? Karena dia dua buah jaringan yang berbeda. Tahu dari mana dua jaringan yang berbeda? Ada yang bisa jelasin? Jadi yang ini dengan yang ini dua jaringan yang berbeda. Ada yang bisa jelasin nggak? Tahu dari mana dia dua jaringan yang berbeda? Yang ini alamat jaringannya berapa tadi? Gitu kan? Baru alamat PC-nya yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 2. Gitu kan? Yang di bawah, berapa alamatnya? 192.168.1. Nah, dua ini udah dua jaringan yang berbeda, teman-teman. Hati-hati loh. Paham? Atau malah tambah bingung? Maka kalau kita kirim paket, yang bisa terkirim, yang sukses itu hanya yang satu jaringan tertentu aja. Nah, ini kan gagal terus ya. Bisa ya, melihat yang di sebelah kanan ini udah tahu ya, untuk mengetahui PDU atau pakai data unit yang dikirim itu berhasil atau enggak. Atau kalau nggak mau pakai PDU, pakai ping, ya. Kemarin gitu kan, apa yang di ping misalnya, saya mau nge-ping. Bisa nggak ya? Bisa, kenapa ya? Karena dia nggak dalam satu jaringan. So, kalau dia dari sini. Oh, ini. Salah, command prompt. Connect ya. Coba kita ping yang satunya. Aduh, salah. Alamat. Kan kita nggak punya alamat 192, 168, 10 ya, adanya 1. Ini kita punya nih alamatnya. Ada di mana? Ada di PC 3. Tuh, 1, 2. Nah, nih. RTO ya. Padahal ada loh. Ada kan? 192, 168, 12, komputernya ada kan? Ini yang kita ping kan? 168, 12, sama kan? Ada di PC 3. Kenapa? Karena dia berada di dua buah jaringan yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kalau dia ada dalam satu buah jaringan yang sama, misal saya rubah nih, udah 0 ya. Nah, mungkin 1 dong. Bisa nggak kalau 1? Kalau saya kirim, apa yang terjadi? Nggak bisa kan? Di situ has no functional port. Nah, ini salah satu bentuk yang namanya IP conflict. Karena IP-nya sama, 01, di PC 0 dan di PC 2 juga ada 01. Bahkan hilang ya, nggak mau dia ditulis. 168.0.3. Baru di sini kita ganti juga menjadi
4. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita bisa connect ke semuanya nih. Karena udah dalam satu jaringan yang sama. Bisa semua ya. Nah, dari sini ke sini deh. Sukses semua tuh. Nah, kalau kita nggak mau ganti jaringannya, seperti ini tetap satu jaringan. Kalau tadi kan 2 ya. Ini kan 2 yang tadi. Yang merah sama yang itu. Kalau 2 memang bisa gitu. Tapi kalau 1 seperti ini gimana dong? Kalau 1 tapi mau dibikin apa namanya? Dibedakan gitu bisa nggak? Bisa. Misalkan saya mau blok, bikin tetap 2 blok seperti ini. Tapi alamatnya tetap 192, 168 sama-sama 0. Alamat jaringan sama-sama 0 seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai virtualan. Kita bagi menjadi ini virtual VLAN 1, ini VLAN 2. Gitu. Itu bisa banget. Gitu teman-teman. Nanti fungsinya sama seperti tadi. Ketika ini dibikin virtualan 1, ini virtualan 2, dia nggak bisa saling komunikasi. Tapi, nah ada tapinya. Itu bisa dibikin saling berkomunikasi lagi secara default. Secara default, VLAN 1 dengan VLAN 2 itu nggak bisa komunikasi. Tapi kalau dibutuhkan komunikasi antara VLAN 1 dengan VLAN 2, ya kita bisa konfigurasi. Supaya dia bisa saling berkomunikasi kembali. Oke, sementara saya stop dulu. Kita lanjutkan materi. Materinya masih banyak banget nih. Kayaknya desain lain nggak akan habis dalam satu pertemuan ya. Karena 90 slide, mantap. Tadi baru sampai sini. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau teman-teman udah gatel mau nanya. Ada. Ini kameranya pada dimatiin semua ya. Saya nggak lihat wajah kalian. Raffi, Yunitasari, Andika Saputra, Vina Oktariana, Theo Rasid, Nur M. Hussein Pakuan. Ini nggak ada fotonya di saya. Nggak ada gambarnya. Hanya foto akun Google Meet-nya doang. Kameranya nggak dinyalain. Saya nggak tahu teman-teman tuh nggak hadir atau bagaimana ya. Nah, gitu kan ganteng Andika. Baru nyala tuh. Raffi juga. Nah, Dennis. Baru kelihatan nih. Irma Safitri baru kelihatan tuh. Kameranya baru nyalain padahal. Oke, kita kembali ke sini. Nah, nih. Sehingga VLAN yang ada itu bisa saling berkomunikasi. Nah, saya jelasin tadi yang saya buka pakai tracer untuk ngejelasin ini. Jadi secara default VLAN itu nggak bisa saling berkomunikasi. VLAN itu ada 2 buah VLAN dalam sebuah jaringan, alamat jaringannya sama, VLAN-nya ada 2 di dalamnya, defaultnya nggak bisa komunikasi. Bisa nggak dibikin komunikasi? Bisa. Nah, pertanyaan kalian, Pak, udah capek-capek bikin VLAN, terus dibikin komunikasi lagi, ngapain, Pak? Gitu. Contoh kasus seperti apa yang perlu perlakuan seperti ini? Nah, misal, dalam sebuah perusahaan, kita selalu punya divisi keuangan. Betul? Apakah data-data di divisi keuangan itu boleh diakses oleh semua pihak atau semua pihak stakeholder? Keuangan ITERA deh. Mahasiswa atau dosen boleh ngakses nggak? Enggak, Pak. Enggak. Siapa yang boleh akses data-data keuangan? Tim keuangannya. Hanya tim keuangan? Kemahasiswaan mungkin Pak. Sama siapa? Kemahasiswaan mungkin Pak, terkait dengan apa akademiknya gitu, pembiayaan gitu Pak. Mengakses data loh, bukan minta uang. Kalau minta uang semua pihak bisa minta uang. Selain mahasiswa ya. Yang mengakses data keuangan, melihat neraca keuangannya, sekarang ITERA itu sudah seperti apa, itu siapa? Mungkin rektor, Pak. Rektor Pak. Betul.
mungkin rektor ya, bukan mungkin ya, pasti di setiap perusahaan itu selalu pimpinan tertinggi bisa melihat data-data keuangan. Kan seperti itu kan. Dengan adanya VLAN pertama dibikin untuk gedung B, di mana di gedung B ada keuangan, ada yang lain-lain. Keuangan sendiri punya VLAN tertentu. Kan nggak selamanya yang ada di gedung A itu boleh melihat data-data keuangan, gitu kan? Nah, ketika Pak Rektor mau lihat data keuangan, VLAN-nya ini baru dikonekin, sehingga dia bisa komunikasi antara jaringan yang ada di gedung A dengan jaringan yang ada di gedung B, khusus di ruangan keuangan, khusus di komputer-komputer yang ada di keuangan, sehingga pimpinan dari sebuah organisasi atau pimpinan dari sebuah perusahaan itu bisa melihat data-datanya. Nah, itu fungsi dari VLAN tadi. Udah dipecah atau udah dipisahkan pakai VLAN supaya nggak saling komunikasi, tapi dalam satu jaringan yang sama, tapi tetap bisa saling berkomunikasi untuk ngambil data-data tertentu kalau memang dibutuhkan. Nah, kita lanjutkan. Fungsi routing itu sebetulnya diemban oleh distribution layer atau layer kedua, sehingga mengurangi beban yang harus dijalankan oleh switch pada core layer. Core layer itu malahan nggak melakukan routing, katanya gitu ya. Kemudian high forwarding rate. Di layer access layer, switch pada layer ini menerima traffic data dari semua switch pada access layer sebelum memforward ke network tujuan. Yang terakhir ada security policy. Security policy ini pada layer ini dapat diterapkan kebijakan security tingkat lanjut dengan menggunakan ACL atau Access Control List. Ini kita lihat ACL ini apa. Penggunaan ACL ini menyebabkan pemakaian CPU yang jadi lebih intensif. Artinya apa? Dia akan jadi lebih lemot gitu ya dengan adanya ACL ini. CPU-nya jadi kerja lebih lelah. Sama dengan kemarin ketika kita menggunakan routing yang dinamis, itu otomatis CPU dari routernya jadi jauh lebih lelah ketimbang pakai yang statis. Di distribution layer, kalau tadi kan kita kita pelajari yang access layer, apa bedanya dengan distribution layer? Kalau di distribution layer, port speed-nya itu karena traffic datanya gede, maka gunakan port dengan support bandwidth yang minimal itu gigabit. Kalau di access layer atau yang paling bawah, tadi boleh pakai yang mega Mas Ian ya. Tapi kalau di distribution, sebaiknya pakai yang gigabit switch-nya. Kemudian redundancy masih sama kayaknya. Ketersediaan koneksi pada layer ini sangat penting untuk inter-VLAN routing. Kemudian QoS juga sama. Ada link aggregation-nya juga sama. Kalau ada traffic diselesaikan pakai link aggregation. Kalau ada collision detection itu pakai QoS. Untuk support voice dan video juga. Sehingga kualitas dari paket data yang dikirimkan itu jadi jauh lebih baik. Nah, ini yang terakhir di core layer. Ini salah satu quotes yang baik ya. Salah memilih switch pada layer core layer itu dapat menyebabkan bottleneck dan menurunkan performa pada seluruh bagian jaringan. Seluruh. Kenapa seluruh? Kita kembali ke gambarnya. Tadi core ada di mana? Ada di puncak. Kita salah memilih C1 atau core, bottleneck, semua jaringan jadi lemot. Makanya hati-hati. Bottleneck tahu ya, saya nggak perlu jelasin bottleneck kan. Traffic yang terjadi di leher botol gitu ya. Bisa fiturnya sama sih. Layer 3 bisa routing, dia very high forwarding rate-nya sangat besar, port speed-nya harus pilih yang gigabit ya. Kemudian ada fitur link aggregation, ada redundancy, ada QoS juga. Oke, sekarang kalau saya tanya, link aggregation itu ada di mana aja? Di access, distribution, core?
Ada yang berani bantu jawab? No? Yang bisa jawab saya kasih tambahan nilai. Distribution, Pak. Distribution aja. Sama akses, Pak. Sama akses aja. Core nggak ada, link irrigation. Tadi yang jawab siapa ya? Yang cewek ya? Ini yang di Fatin, Pak. Fatin. Yang di sini Nurma nih. Fatin, tadi bilangnya di distribution ya? Iya, Pak, distribution. Nggak ada yang berani bilang di core? Akses benar ya? Distribution juga benar. Core, ada nggak? Nggak tahu? Atau nggak ingat? Ada ya, jadi semua ada teman-teman. Kalau link aggregation itu dari akses, distribution, sampai core ada semua. Nah kalau fast Ethernet, kira-kira adanya di mana? Saya cuma bahas fast Ethernet sekali tadi. Kenapa? Karena fast Ethernet ini dia kecepatannya nggak bisa giga-giga. Ethernet itu cuma sampai MB aja. Jadi dia harusnya cuma ada di akses. Nah, yang very high forwarding rate terakhir tadi adanya di core. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, yang di fungsi layer 3 ada di level apa aja? Apakah di akses ada, distribution ada, atau di core ada? Distribution, Pak. Distribution. Ini biasanya siapa yang jawab? Adelia, Pak. Adelia. Adelia siapa? Adelia Yasmin, Pak. Distribution. Yakin distribution aja? Sama di core, Pak. Sama di core. Di akses nggak ada ya, Yasmin? Di akses nggak ada, Pak. Yakin? Ya. Oke, kita lihat. Kayaknya ada, Pak. Hah? Ada ya, hemat ya? Kayaknya ada. Hemat ya, ada ya. Kita lihat. Ternyata adanya di distribution dan di core Supaya saja. terjadi komunikasi. Iya, jadi kalau fungsi layer 3 atau routing itu hanya ada di distribution dan di core. Si switch itu nggak melakukan apa-apa di akses. Bukan nggak melakukan apa-apa. Tidak melakukan fungsi layer 3 atau routing di level akses. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya adalah resume dari apa yang sudah tadi saya bahas gitu ya. Kemudian yang port security, ada di layer apa aja? Access layer, Pak. Access layer. Ini siapa yang jawab barusan? Rizky Baskara, Pak. Rizky. Access doang. Iya, Pak. Yang lain? Sepertinya ada di distribution juga, Pak. Ada di distribution juga. Yang lain? Access layer dong, Pak. Access layer doang, hemat. Ya, oke. Jadi yang lain nggak ada port security-nya ya, hanya akses doang nih, menurut hemat ya. Aaron, tadi udah buka mic, mau ngomong? Tadi saya yang distribution sepertinya ada juga saya, Pak. Oh, distribution. Oke, sepertinya. Berarti ini sebenarnya tadi memperhatikan nggak sih apa yang saya sampaikan? Nah, pertanyaannya kan jadi seperti itu, teman-teman. Ya, yang core? Ada nggak kira-kira yang core? Nah, ini besok saya UASnya pakai ini aja lah.
biar kalian benar-benar memperhatikan gitu ya. Pakai beginian aja nanti puasnya. Ada nggak kira-kira ya? Oke, kita lihat. Ada diakses dan hanya diakses aja gitu ya. For security itu di distribution dan di core itu nggak ada, teman-teman. Kalau power over Ethernet, apakah hanya ada diakses aja? Di distribution ada nggak? Di core ada nggak? Hanya akses saja, Pak. Hanya akses aja, karena dia langsung berhubungan dengan akses point gitu ya. Nah, kalau QoS atau quality of service, ada di mana? Di core, Pak. Di core, betul. Terakhir tadi kita bahas di core. Satu lagi, distribution, access. Ternyata ada semua. Jadi kalau QoS itu ada semua, teman-teman. Di akses ada, distribution ada, di core ada. Kalau redundancy, Distribution, Pak. distribution, ya ada distribution. Core, akses, distribution ada, core ada, ya. Redundancy itu ada di distribution dan di core. Kalau security yang security policy, bukan yang port security, ternyata yang diakses itu hanya port security ya. Kalau security policy atau ACL itu adanya di distribution. Kemudian VLAN harusnya ada di semuanya. Oh enggak ya, VLAN hanya ada di akses doang. Oke. Sekarang latihan buat teman-teman supaya nggak lupa sama yang kemarin. Kalau teman-teman dikasih alamat seperti itu, prefixnya 26, diminta menentukan 4 hal tersebut. Berapa jumlah subnetnya, berapa jumlah host per subnetnya, berapa blok subnetnya, yang keempat alamat host dan broadcast yang valid. Saya kasih waktu 15 menit, kemudian teman-teman harus upload di Classroom ya. Pakai kertas lembar, ditulis, dikumpulkan. Saya kasih waktu sampai jam 2. Sekarang nggak luas jam 2.10 sampai 15. 2.25 PM. Satu atau dua soalnya ya, saya lupa.
Soalnya ada dua, silakan teman-teman kerjakan. Apa yang membedakan? Yang pertama, slash-nya 26, yang kedua, slash-nya 27. Perintahnya sama. Kedua, dikerjakan selama 15 menit. Yang lewat dari 15 menit, jangan lupa waktu untuk foto. Foto. Apa yang teman-teman kerjakan. Jangan lupa tulis nama, NIM, kelas di kertas masing-masing. Formatnya sama kayak sebelum-sebelumnya, format filenya. Nanti saya tambahkan di Google Classroom ya. Saya editkan. Sama soalnya ya, cuma beda slash-nya yang nomor 126, yang nomor 227. Oke, sudah saya share di Classroom, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat perintahnya, nama format itunya, format nama filenya dan seterusnya. Boleh JPEG, boleh PDF gitu ya. Cuma saya kasih contoh formatnya aja. Formatnya itu seperti ini. Saya share di chat ya. Nah, itu contoh formatnya. Ada di chat. Silakan teman-teman lihat. Pak, yang pindah dari kelas RC bisa submit juga nggak, Pak? Atau bisa lah, yang penting kan ditulis nama kelasnya tuh. Baik, Pak. Terima kasih. Sama penamaan filenya jangan sampai salah. Itu kan contoh aja RB. Kalau yang RC ya tulisnya RC. Ya. Boleh. Baik, Pak. 10 menit lagi.
Harusnya cepat nih, kemarin kan UTS-nya kayaknya lancar-lancar nih, saya lihat bagian ini. Kalau betulnya saya nggak Izin tahu. bertanya, Pak. Silakan. Nah, Pak, ini disertakan biner atau tidak, Pak? Ini desimal aja, kan waktunya cuma 15 menit. Kalau pakai biner juga nanti kamu nggak selesai. Kecuali kamu nge-cheat. Nah, lain cerita. Yang mau ke kamar kecil boleh. Ini saya mau izin ke kamar kecil dulu nih. Yang penting sebelum jam 2.25 teman-teman udah upload. Lewat itu telat. Yang telat ada pengurangan nilai. Per menitnya dikurangin 5 poin. Telat 5 menit kurang 25. Telat setengah jam kurang 30. Telat 1 jam 60 menit.
4 menit lagi, 3 menit lagi teman-teman. Pak, boleh nanya lagi Pak? Boleh ya. Ini untuk format pengumpulannya JPG, JPG, PNG atau PDF Pak? Bebas. Yang penting teman-teman bisa assign di classwork. Saya nggak tahu tuh, assign classwork bisa apa aja. Ya harusnya bisa semua ya. Pak, ini di link pengumpulannya cuman ada option 1 gitu, untitled question, option 1. Gimana? Gimana tadi? Blank quiz ini. Di Ya. link blank quiz. Cuma ada untitled question, terus ada radio buttonnya cuma option 1 doang. Nggak pakai formnya, Mas. Pakai turn in-nya aja, classwork-nya. Pakai turn in-nya classroom-nya aja. Nggak usah pakai form itu. Bisa kan di turn in doang? Tanpa perlu pakai Google. Bisa, Pak. Bisa. Itu aja. Saya tuh pernah bikin 2 gitu. Malah pusing ambil datanya. Jadi pakai
turn in aja semuanya lewat turn in, jadi saya ngambil datanya lewat yang turn in aja. Waduh, udah banyak yang late nih. Turn in late. Iyalah, karena yang turn in tepat waktu hanya 1, 2, nggak nyampe 10 orang. Yuk, ditunggu cepat sama kali tadi. 13 orang barusan yang turn in. Dewa Ayu Putu upload lagi ya, soalnya ini missing nih. Upload tapi filenya nggak ada, jadi missing dia jatuhnya. Upload ulang. Oh iya, Pak. Ini cepet-cepet ngerjainnya. Oke. Gimana? Susah nggak soalnya? Gampang kan? Bentar ya. Oke, 16 orang. Buah sangat kemajuan sekali. Kayaknya pada pede gitu ya kalau dibilang dikurangin 5 poin. Nggak sadar dia. Setelah 5 menit itu dikurangin 25 poin. Udah nilai yang nggak maksimal, kena pula. Aduh. Oke, kita kembali ke ini. Kuncinya sih ini sih. Kalau teman-teman paham ini ya cepat harusnya. Oke. Kita lanjutkan nggak? Kita sampai jam 15.30 kan ya? Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan dulu materinya. Yang mau telat-telat kumpul ya silahkan aja. Resiko tanggung sendiri gitu ya. Kan sudah dewasa semua kita kan. Udah tahu resiko yang harus diambil dari pilihan yang teman-teman pilih. Oke. Kita akan belajar Ethernet. Kebetulan bagian dari Ethernet itu adalah, atau fitur dari Ethernet itu salah satunya adalah CSMA CD. Ini kemarin juga sedikit dijelasin pada saat teman-teman bahas atau mempelajari tentang TCP/IP gitu ya. Oke. Di CSMA CD atau Carrier Sense Multiple Access Collision Detection itu biasanya LAN Ethernet menggunakan mekanisme ini untuk mengatur proses komunikasi data antar device. Proses komunikasi seperti apa yang akan dia atur gitu ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Carrier Sense, kemudian Multiple Access, yang terakhir adalah Collision Detection. Yang pertama, setiap device itu atau carrier sense ini adalah setiap device akan mengirimkan data. Nah, pada saat dia ngirim, dia akan listen dulu, akan ngecek apakah sedang ada transmisi data dalam jaringan tersebut.
Kalau ada, apa yang terjadi? Nah, jika ada transmisi data, maka device akan menunggu beberapa waktu sebelum berusaha mengirimkan data. Kalau ada komunikasi. Kalau nggak ada, maka dia akan langsung kirimkan datanya, kemudian kembali ke mode listen untuk mendeteksi jika terjadi collision atau tabrakan. Pada prinsipnya, carrier sense itu sama seperti teman-teman menaiki sebuah kendaraan dari yang tadinya nggak dalam satu jalur, maksudnya misalkan teman-teman dari ITERA mau masuk jalur yang ada di depan ITERA itu, 2 arah itu ya. Tentunya sebelum teman-teman masuk, keluar gerbang gitu ya, masuk ke jalur yang lebar itu, teman-teman harus lihat dulu kan, ada kendaraan yang di dekat Anda atau enggak sedang melewati jalur itu. Kalau ada ya teman-teman tunggu sampai dia lewat, sampai kondisinya memungkinkan untuk teman-teman bisa masuk ke jalur itu. Nah, itulah analogi untuk proses carrier sense. Ya, carrier sense. Jadi device itu akan mendengarkan atau device itu akan mendeteksi adakah paket yang sedang dikirimkan di jaringan yang dia akan nanti lalui juga. Kalau ada, dia akan tunggu sebelum dia kirimkan paket yang akan dia kirimkan ke tujuan melalui LAN atau melalui jaringan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah multiple access. Multiple access itu maksudnya semua host atau semua device ya akan mendapatkan hak akses yang sama, yang setara. Untuk apa hak aksesnya? Hak akses yang setara untuk mengirimkan data dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Jadi kalau dalam satu jaringan ada 5 device, ya 5-5-nya itu punya kesempatan yang sama untuk saling berkirim data. Seperti itu. Yang terakhir, dari proses CSMA-CD itu adalah collision detection atau pendeteksian sebuah tabrakan data di dalam sebuah jaringan. Caranya gimana? Yang pertama, setiap device kan dapat deteksi terjadinya collision atau tabrakan. Nah, ketika terjadi collision, device yang sedang mengirimkan data akan mengirimkan jamming signal. Nah, device lain yang menerima jamming signal tersebut akan menjalankan back-off algorithm. Back-off algorithm ini akan menyebabkan device berhenti mengirimkan data selama waktu yang random untuk mengurangi terjadinya collision. Nah, perlu kita ingat bahwa CSMA-CD itu hanya berlaku pada komunikasi half duplex yang biasa kita temukan pada network hubs. Nah, komunikasi full duplex yang biasa kita temukan dalam jaringan yang menggunakan switch tidak berlaku. Tidak diperlukan mekanisme CSMA-CD. Jadi half duplex itu hanya dipakai di hub aja, teman-teman. Di switch enggak. Kenapa di switch enggak? Karena di switch pakai full duplex. Apa bedanya half duplex dengan full duplex? Ada di sini. Sebelum masuk ke half duplex, full duplex, kita pelajari dulu komunikasi yang ada di Ethernet. Misal ada sebuah switch dan 4 buah PC, kalau ada sebuah transmisi atau komunikasi unicast itu dari 1 ke 1, contohnya di sini dari PC 1 ke PC 3, itu jaringan akan membawa data dari satu pengirim ke satu penerima, karena dia unicast. Satu komunikasi. Contoh servisnya apa aja yang bisa dilakukan lewat unicast? Ada HTTP, ada FTP, ada SMTP, ada Telnet. Nah, ini contoh yang unicast. Kemudian, ada yang namanya broadcast, atau dari satu pengirim ke semua penerima yang ada dalam jaringan tersebut. Dari satu ke semua, atau one to all. Network ini akan membawa data dari satu pengirim ke semua device yang berada dalam satu segmen jaringan tersebut. Contohnya apa yang broadcast ini? Contoh servisnya ada ARP, ada RARP, ada update routing protocol.
Oke. Selain broadcast dan unicast, ada juga yang namanya multicast. Multicast ini metode transmisi dari satu pengirim ke beberapa penerima. One to all, tapi nggak seluruhnya. Nggak ke seluruh device yang ada dalam jaringan. Karena kalau ke seluruhnya itu namanya broadcast. Sehingga definisinya multicast adalah metode transmisi dari satu ke beberapa, di mana jaringan itu akan membawa data dari satu pengirim ke sekelompok penerima. Kenapa sekelompok? Karena dalam satu jaringan yang kita punya ini ada 4 PC, dia nggak akan mengirim ke 3 PC yang lain. Dia cukup kirim ke 2. Gitu. Kalau dia kirim ke 3, itu namanya bukan multicast, tapi broadcast. Karena isinya cuma 4 dalam satu jaringan ini. Contohnya apa? Live video conference. Itu salah satu fitur atau salah satu service dari multicast. Oke. Kemudian ada frame. Menurut standar IEEE 802, bentuk frame itu seperti ini. Ada 7 byte preamble, ada 1 byte start of frame delimiter, ada 6 byte destination address, ada 6 byte source address, ada 2 byte line atau type, ada 46 sampai 1500 headernya. Ini byte dan 4 byte FCS. Ukuran frame itu minimal 64 byte, maksimal 1522 byte. 64 byte ketika dia header datanya itu berukuran 46. Maksimum ketika header datanya 1500. Seperti itu, teman-teman. Preamble sendiri apa sih? Preamble dan SFD yang 1 byte ini itu biasanya digunakan untuk sinkronisasi host pengirim dan penerima. Jadi 2 buah hal ini dalam sebuah frame ini digunakan untuk sinkronisasi. Yang kedua, dia memberitahu penerima untuk bersiap-siap menerima frame yang dikirimkan. Jika ukuran frame minimum kurang dari minimum atau lebih dari ukuran maksimum, kurang dari minimum ya, minimumnya ini 46, kurang dari minimum atau lebih dari ukuran maksimum, maksimumnya 1222 ini, maka mesin penerima akan mendrop frame tersebut. Diukur dari field address sampai field FCS. Secara keseluruhan ya ini, ya. Ukuran frame itu maksimumnya segini, minimumnya segini. 64 ini semua ya, ketika dia headernya 46. Dia maksimum ketika headernya 1500. Jadi secara keseluruhan jumlah maksimumnya 1522, jumlah keseluruhan minimumnya adalah 64. Kalau kurang dari atau lebih dari ukuran maksimum dan minimum, dia akan di drop frame-nya. Nah, 4 byte FCS yang di belakang, ini digunakan untuk mendeteksi adanya error dalam frame tersebut, dengan cara memperhitungkan perhitungan FCS ini. 1, 2, 3, 4 ini dihitung secara FCS, sampai header dan datanya. Oke. Kemudian di Ethernet ada yang namanya MAC address. MAC address ini dibagi 2 bagian. Yang pertama adalah OUI atau Organizational Unique Identifier, OUI, dan ada yang namanya bagian vendor assign. Itu dia ukurannya 24 bit atau 6 hexa digit. Bilangan heksadesimal. Ya. Jadi secara total MAC address itu terdiri dari 48 bit atau 6 bytes yang dibagi menjadi 2 bagian. 24 OUI menunjukkan vendor yang memproduksi device-nya. Kemudian ada vendor assign, adalah address yang diassign oleh vendornya. Diekspresikan dalam bentuk 12 angka heksadesimal. Kalau bagi 2 kan jadi 66 ya. 6 hexa untuk OUI, 6 hexa untuk vendor assign-nya.
disebut juga sebagai burn-in address. Jadi MAC address itu disebut juga sebagai burn-in address atau BIA karena pada prosesnya alamat ini dibakar dalam apa? Dalam ROM atau dalam ROM di sebuah kartu jaringan atau NIC, Network Identification Card. Nah, ini contoh MAC address yang warna merah 0008A1 ini adalah OUI atau Organizational Unique Identifier. Yang warna biru, yang 6 heksadesimal selanjutnya, ini yang di-assign oleh vendor. Yang warna merah ini menunjukkan vendornya apa, yang membuat adalah OUI, Organizational Unique Identifier. Yang biru, ini nomor unik yang dibikin oleh vendor, yang di-assign oleh vendor. Jadi ini unik di masing-masing device ada satu. Mungkin nggak Pak diganti? Mungkin dengan cara ganti kartu jaringannya. Nah ini contoh. Dari sini kalau saya suruh cari MAC address yang mana? Sebutkan MAC address-nya. Tulis di chat. Halo. Can you hear me, guys? Ini pada diam-diam aja nih. Yang fisikal, Pak. Physical. Yang physical ya, Raffi ya. Yang physical itu apa isinya? Yang 08 ya. Jadi Yang 08. nah, dari situ saya suruh pecah. Mana yang OUI, mana yang vendor assign. Ya, Raffi. OUI 080027, oke. Tahu dari mana itu OUI, Irma? Nah, dikejar terus pokoknya. 5772 7D44. Jadi kalau teman-teman mau tulis pakai stripnya ya teman-teman, karena memang itu formatnya seperti itu. Jadi formatnya kan seperti ini, ada stripnya ya, Irma. Oke, dibagi 6, bukan dibagi 6 sih. Iya saya ngerti maksudnya Irma, tapi lebih tepatnya itu yang OUI terdiri dari 6 heksa digit, yang vendor assign-nya terdiri dari 6 heksa digit. Seperti itu. Bukan dibagi 6. Dibagi 2. Benar. 12 dibagi 2, 66. Kalau dibagi 6 kan harusnya 22. Jadi 6 digit itu bagian dari OUI, 6 digit itu bagian dari vendor assign. Bagus, teman-teman. IP address-nya sangat jelas, subnet max-nya udah jelas, default gateway-nya udah jelas, DNS servernya juga udah jelas. Jadi ketahuan ini alamat jaringannya yang mana, alamat PC-nya yang mana gitu ya. Kalau kita ngelihat default gateway ya udah itulah alamat jaringannya gitu, 167.205.341. Pasti itu alamat jaringannya. DNS server itu untuk apa? DNS server itu kalau kita pakai DHCP, kita nanti request alamatnya lewat DNS server itu. Kita kontak server yang alamatnya 167.205.22.123. Kita kontak dia yang ngurusin nanti, melayani service DHCP, melayani service assign IP secara otomatis gitu. Oke, nah ini physical address-nya ya. Kemudian, nah kita sebutkan tadi half duplex dan full duplex. Kalau half duplex, nah ini kan di hub ya tadi ya, itu prosesnya flow datanya satu arah, mirip dengan walkie-talkie. Jadi semua komputer dapat mengirim dan menerima data menggunakan media, tapi tidak dalam waktu yang sama, gantian. Dari switch ke PC3, dari PC3 ke switch, nggak langsung bersamaan, tapi gantian. Hub dulu ke PC3, diterima oleh PC3 baru bisa kirim ke hub. Makanya prosesnya jadi agak lama.
hub itu jadi lemot ketimbang pakai switch. Nah, dengan mekanisme seperti ini, besar kemungkinan terjadi collision. Oleh karena itu, di half duplex itu kita pakai mekanisme CSMA/CD. Kalau di full duplex atau di switch nggak perlu gitu. Yang ini dapat kita temukan pada koneksi hub. Jadi half duplex itu terjadi di sini saja, teman-teman. Ini gambar ini hanya ilusi. Kalau switch ini kita nggak pakai half duplex, kita nggak pakai CSMA/CD, ya. Switch itu tadi full duplex dan dia nggak pakai CSMA/CD. Nah ini benar. Dia full duplex. Atau kata lainnya bidireksional. Karena flow datanya dua arah, bisa digunakan untuk mengirim dan menerima. Nggak ada collision. CSMA/CD tidak berlaku. Device yang terhubung ke dedicated switch port biasanya. Jadi langsung switch portnya itu dedicated. Kedua ujung koneksi harus mendukung koneksi full duplex, baik itu di PC ataupun di switch yang lain. Jadi komunikasinya dua arah nih, panahnya dua. Kalau ini kan searah aja dia, arah. Ini atau dari sini. Dan ini gantian. Nggak bersamaan. Kalau full duplex dia secara bersamaan, bolak-balik. Nah, di duplex atau di komunikasi itu, kalau kita pakai Cisco, ada 3 jenis yang dikasih. Kenapa? Karena di switch ini kita harus konfigurasi sesuai dengan tipe media yang digunakan. Nah, kalau di Cisco dikasih 3 jenis duplex. Yang pertama full, kalau kita mau pakai switch. Kemudian half, kalau kita mau pakai hub. Atau auto. Auto ini terserah, nanti ujungnya si paket itu akan menentukan dia kapan pakai half, kapan dia pakai full gitu. Defaultnya, fast Ethernet itu pada port 10, 100, 100.000 adalah auto. Sedangkan port fibernya atau 100 base FX-nya itu biasanya full, karena dia port fiber, dia kecepatannya tinggi. Nah, mode auto ini dapat menimbulkan masalah jika salah satu ujung tidak mendukung mode auto negotiation. Mode auto negotiation inilah nanti yang bisa membantu kapan kita pakai full, kapan kita pakai half, gitu ya. Maka dari itu, karena kita nggak tahu ya apa namanya, kalau keadaan device kita itu bisa nggak pakai auto negotiation, disarankan atau dianjurkan untuk mengkonfigurasi mode full atau half secara manual untuk menghindari kemungkinan masalah yang terjadi. Ini bedanya. Jadi bandwidth throughput-nya kalau half duplex itu ada collision, kalau full duplex nggak ada. Di half duplex ada CSMA/CD, di full duplex nggak ada CSMA/CD. Efisiensi bandwidth-nya masih 50-60%, tergantung jumlah host yang terhubung. Ini kalau pakai half duplex. Makin banyak device yang terhubung, makin kecil efisiensinya. Kalau di full duplex, efisiensinya 100% di kedua arah. 100% kirim dan 100% menerima. Jadi lebih cepat. Sedangkan kekurangan utama Ethernet itu adalah adanya collision. Collision ini terjadi ketika dua host mengirim frame dalam waktu yang sama. Frame yang mengalami collision atau tabrakan ini menjadi korup atau hilang. Nah, transmisi full bandwidth dalam jaringan Ethernet hanya bisa dicapai ketika problem collision sudah nggak ada. Itu untuk hub. Nah, hub yang memanfaatkan CSMA/CD ini tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi terjadinya collision. Kenapa? Karena mekanisme collision-nya, deteksinya itu dilakukan oleh CSMA/CD. Oh, sorry. CSMA/CD itu tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi terjadinya collision. Maksudnya mengatasi itu men-stop sehingga tidak terjadi CSMA/CD atau collision. Nggak bisa dia. Dia hanya digunakan untuk mengurangi terjadinya collision. Jadi nggak betul-betul hilang collision-nya selama kita
melakukan transmisi di half duplex atau device-nya itu hub, gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak akan pernah hilang collision-nya, karena CMC-MACD sendiri itu hanyalah mekanisme untuk mengurangi. Artinya apa? Efisiensi bandwidth-nya ketika kita pakai CSMACD itu jauh lebih baik ketimbang tidak pakai CSMACD. Tapi apakah efisiensinya bisa dimaksimalkan 100%? Nggak bisa. Kalau 100% ya pindah device, pakai full duplex, pakai switch, gitu. Nah, kenapa? Salah satunya alasannya karena throughput jaringan itu dipengaruhi juga oleh jumlah host yang terhubung dalam satu shared media atau dalam satu hub. Semakin banyak yang terkoneksi, semakin sedikit efisiensi bandwidth-nya. Oke, kita masuk ke switching logic. Saya kira switching logic nanti kita akan bahas pekan depan. Seterusnya, lumayan berat nih, collision domain dan seterusnya. Kita akan bahas pekan depan, switching logic. Jadi hari ini kuliahnya sampai sini dulu. Sudah ada tugas 2 juga. Saya masih butuh persiapan. Nanti 3:30 saya harus ada kelas lagi gitu ya. Sampai jumpa di praktikum pekan depan. Mudah-mudahan kalau nggak Selasa ya Sabtu. Selasa, Sabtu atau Rabu, Sabtu tadi? Oke. Kalau nggak Rabu ya Sabtu. Rabu, Sabtu, gitu ya. Pak. Mudah-mudahan bisa masuk di semua kelas, di semua sesi, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dari saya kepada teman-teman semua gitu ya. Di praktikumnya gitu. Karena memang idealnya itu praktikum enggak 100% asisten praktikum ya. Tapi ada dosen yang masuk di beberapa pertemuan seperti itu. Itu idealnya seperti itu. Oke, thank you. Untuk kuliah hari ini saya buka sesi tanya jawab, satu sesi 3 penanya. Iya, bagus, nggak ada nanya. Kalau gitu saya yang nanya. Wah, enggak ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, I think it's enough. Perkuliahan hari ini dipersiapkan pakai tracernya, karena nanti ketika saya masuk praktikum, saya akan gunakan pakai tracer full. Kalau tadi kan hanya menjelaskan sedikit aja gitu ya. Itu pun yang terkait dengan materi yang ada, kayak VLAN tadi ya. Terpaksa buka sedikit ilustrasi aja. Oke, seperti itu teman-teman. Perkuliahan siang hari ini. Saya kira cukup sampai di sini. Saya minta maaf kalau ada kurang dan lebih. Saya akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Nanti hasil UASnya juga baik gitu ya, karena teman-teman sudah memperhatikan dengan baik. Ya, bisa lihat tadi jawaban-jawabannya sudah banyak yang benar gitu ya. Dan artinya tetap menyimak gitu dari rumah. Hanya PR-nya itu selalu adalah tidak semuanya mau menyalakan kamera. Sehingga saya tidak tahu apakah teman-teman yang tidak menyalakan kamera ini benar-benar mengikuti perkuliahan atau tidak. Terima kasih buat teman-teman yang menyalakan kamera, Andika Saputra, kemudian Sabana Minggu, dan teman-teman. Saya cukup apresiasi, saya bisa melihat teman-teman betul-betul antusias mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan hasilnya juga baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak.